Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gias Devara Reva Putra dengan 3 digit NIM terakhir 053 dari kelas Sipil Gedung 1 Angkatan 2025. Di sini saya akan menjelaskan metode water passing dan juga beberapa materi terkait water pass yang digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Ukur Tanah. Langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, di sini ada materi yang pertama, yaitu pengertian dari water pass. Apa sih yang disebut dengan metode water passing atau metode leveling? Jadi, water passing atau leveling adalah salah satu metode pemetaan yang bertujuan untuk menentukan beda tinggi antara dua titik di permukaan bumi. Nah, jadi bahasa gampangnya itu, water passing atau leveling itu adalah metode yang digunakan untuk menentukan beda elevasi dari dua titik atau lebih di permukaan bumi. Nah, biasanya digunakan dalam teknik sipil eee eee, berfungsi untuk menentukan elevasi tanah yang nantinya bakal dibangun suatu proyek bangunan ataupun infrastruktur lainnya. Nah, jadi prinsip dasarnya itu water passing itu gimana? Nah, water pass itu prinsip dasarnya menciptakan sebuah garis bidik horizontal yang sejajar dengan permukaan air. Jadi garis horizontalnya itu dia tidak gerak ke atas atau ke bawah, yang artinya dia itu benar-benar rata sama dengan permukaan airnya. Selanjutnya, nah apa sih tujuan dari kita melakukan water passing? Nah, tujuannya ini saya di sini mencantumkan ada 4, yaitu untuk perencanaan jalan raya dan rel kereta, sistem irigasi, pembangunan gedung, serta pembuatan peta kontur. Nah, kalau untuk perencanaan jalan raya dan rel kereta itu kita menggunakan water pass supaya kita bisa menentukan elevasi dari jalannya yang nantinya eh, eh, jika ada tanjakan atau turunan itu tidak terlalu curam. Nah, jika jalanan itu tanjakannya terlalu curam atau turunannya juga terlalu curam, itu akan bisa membahayakan pengguna jalannya. Maka dari itu kita harus melakukan pengukuran water pass supaya tanjakan atau turunan yang akan kita bangun itu tidak membahayakan pengguna jalannya. Selanjutnya ada untuk sistem irigasi. Nah, sistem irigasi ini digunakan untuk memastikan bahwa airnya itu dapat mengalir dari tempat tinggi ke rendah atau dari hulu ke hilir dengan memanfaatkan gravitasi bumi. Selanjutnya itu ada pembangunan gedung. Nah, di pembangunan gedung ini memastikan lantai atau pondasi dari si gedungnya itu benar-benar datar selevel. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah satu. Selanjutnya untuk pembuatan peta kontur. Nah, untuk pembuatan peta kontur ini sudah diaplikasikan dalam eh, praktikum ilmu ukur tanah yang kemarin saya lakukan bersama kelompok saya. Jadi, setelah kita melakukan pengukuran water pass, kita menembak ke titik yang sudah ditentukan, kita bisa memasukkan data tersebut ke Excel, dari Excel dimasukkan ke Civil 3D yang nantinya bisa, memunculkan kontur atau elevasi dari, permukaan tanahnya secara detail di aplikasi Civil 3D, seperti itu. Kita lanjut ke prinsip dasar dari pengukuran elevasi. Nah, untuk prinsip dasarnya ini sama sebenarnya seperti yang telah saya mention sebelumnya di sini. Prinsip dasarnya adalah untuk menciptakan sebuah garis horizontal, tetapi di sini saya akan lebih detailkan lagi. Selain ada menciptakan garis horizontal, ada titik referensi atau benchmark, metode pembacaannya, serta penghitungan instrumen tingginya. Nah, untuk prinsip paling dasarnya itu ada di konsep garis horizontal. Nah, Eee, jika garis horizontalnya itu sudah kita dapatkan, maka kita bisa membandingkan, ketinggian 2 titik itu secara lebih mudah, lebih akurat juga. Karena yang tadinya kita tidak mengetahui nih, misalkan kita pengen nembak, eee, dari titik A ke titik B, kita nggak tahu nih elevasi titik A berapa, titik B berapa. Dengan menggunakan, metode water pass, kita bisa mengetahui elevasi titik A berapa tingginya, titik B berapa tingginya. Kita bisa membandingkan mana lebih rendah, mana lebih tinggi, seperti itu.
Nah, selanjutnya ada titik referensi atau benchmark. Nah, benchmark ini adalah suatu titik yang sudah ten di lapangan gitulah, yang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Dan titik benchmark ini digunakan sebagai acuan untuk melakukan penembakan water pass ke titik-titik yang ada di sekitar benchmarknya tersebut, baik ke utara, selatan, barat ataupun ke timur. Selanjutnya ada metode pembacaan rambu. Nah, metode pembacaan rambu ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada backside, LBS, foresight atau FS, sama ada intermediate side. Nah, bedanya apa sih? Nah, kalau backside itu kita melakukan penembakan atau pembacaan pertama yang rambunya itu diletakkan di titik yang sudah kita tahu elevasinya. Jadi kalau kita udah tahu elevasinya itu namanya backside. Kalau foresight itu kebalikannya dari backside. Kita meletakkan rambu ukurnya itu atau bak ukurnya itu di titik yang belum kita ketahui elevasinya atau yang akan kita cari elevasinya. Selanjutnya ada intermediate site. Jadi kalau intermediate site itu kita melakukan pembacaan titik bahan yang ada di sekitar backside ataupun di foresight. Jadi kayak titik tambahan aja supaya datanya itu lebih lengkap dan juga lebih akurat. Selanjutnya di sini ada perhitungan tinggi instrumen. Nah, jadi fungsinya atau kegunaan perhitungan tinggi instrumen itu kita bisa membandingkan perbedaan tinggi dari lot bak ukurnya. Misalkan di titik A sampai di titik B, kita meletakkan bak ukur di titik A itu elevasinya berapa, kita meletakkan bak ukurnya itu di titik B itu elevasinya berapa. Kita bisa bandingkan kedua elevasi di kedua titik tersebut dengan menggunakan perhitungan. Nah, jadi kalau angka bacaan yang kita dapatkan itu semakin kecil, maka tanahnya semakin naik. Nah, sebaliknya, jika angka yang kita baca itu semakin besar, maka tanahnya itu semakin turun. Gitu. Jadi perbandingan terbalik. Selanjutnya ada peralatan yang digunakan untuk melakukan water pass. Alat-alatnya itu yang kita gunakan yang pastinya itu ada water passnya yang berwarna kuning ini yang ada di atas. Selanjutnya itu ada rambu ukur itu atau bak ukur. Selanjutnya ada tripod atau statif. Tripod ini kaki dari water passnya. Selanjutnya ada alat bantu lainnya, alat bantu yang menunjang pengukuran water passing. Nah, di sini ada water pass itu alat utama dalam metode water passing. Jadi water pass itu digunakan untuk menciptakan garis bidik horizontalnya. Nah, fungsinya itu untuk apa sih dari water pass itu? Yang pertama untuk menentukan beda tinggi, menentukan elevasi juga bisa, serta kita bisa mendatarkan suatu bidang yang mungkin tidak rata. Nah, bagian-bagian water pass juga itu memiliki nama yang berbeda-beda serta fungsi yang berbeda-beda. Ada lensa objektif, lensa okuler, skrup fokus, nifo kotak, skrup pendatar, skrup penggerak halus, sampai ada garis salib atau crosshair. Nah, lensa objektif itu eh, lensa yang kita maaf, oke, saya lanjutkan. Nah, jadi bagian waterpass itu ada lensa objektif yang digunakan untuk melihat dari objek yang akan kita tembak. Lensa okuler itu lensa bagian depannya dari waterpassnya. Skrup fokus itu ada di sebelah sini. Itu digunakan untuk memfokuskan lensa objektifnya supaya kita bisa membaca dengan lebih jelas. Selanjutnya ada nifo kotak. Nifo itu maksudnya ini. Di sini kan kayak ada suatu bagian yang berbentuk bulat ya. Nah, di dalamnya ini ada suatu bubble atau gelembung. Nah, jadi si bubble-nya ini kita harus bisa tempatkan di lingkaran pusatnya supaya itu menandakan bahwa si water pass-nya ini telah berada di tengah-tengah titik cuan yang akan kita gunakan untuk menembak ke titik-titik yang berikutnya. Selanjutnya ada skrup pendatar, skrup penggerak halus, dan juga ada garis salib atau crosshair. Nah, crosshair ini berada di dalam lensa yang untuk melihatnya ini. Jadi, nanti di dalam lensanya itu ada suatu garis ya, kayak tanda plus gitu. Nah, di tanda plus itu ada tiga, tiga garis lagi, yaitu garis yang sebelah atas itu
namanya benang atas, garis bawah itu namanya benang bawah, nah garis tengah-tengahnya itu yang membentuk tanda plus itu namanya benang tengah. Seperti itu. Nah, di sini kita masuk ke rambu ukur atau bak ukur ya, sama aja. Rambu ukur itu bentukannya kayak mistar. Dia terbuat dari aluminium bisa, fiberglass bisa, kayu bisa. Nah, panjangnya ini bervariasi. Bisa 3 meter dan yang paling panjang itu bisa 5 meter. Nah, rambu ukur ini atau bak ukur ini kita bisa panjang atau pendekkan alatnya sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalkan kita nembak tapi ternyata terlalu pendek nih alatnya, kita bisa panjangkan lagi sampai ke ketinggian yang sekiranya cukup lah. Itu. Nah, fungsi utamanya itu untuk apa sih? Fungsi utamanya itu untuk menentukan beda tinggi dari suatu tanah, menentukan jarak opisnya, sama bisa mencari referensi untuk elevasinya. Nah, di sini kan bentukannya kan kayak 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 ada garis-garis ini kan, ada garis di atas huruf E, ada bentuk huruf E, ada kotak, ada angka 9, 10, 8 dan yang lain-lain. Nah, cara bacanya kayak gimana? Cara bacanya adalah misalkan saya ambil contoh di angka 9 ini ya. Misalkan di benang atas, benang tengah, benang bawah itu kan berbeda-beda. Nah, misalkan si benang tengahnya itu ada di sebelah sini nih, di kotak yang paling bawah pertama ini, tapi dia garis kotaknya paling bawah. Itu eh, meng- nah, itu tandanya si benang tengahnya itu ada di titik 9,1. Jadi seperti yang sudah dimention di PPT, setiap balok atau garis pada huruf E itu mewakili jarak 1 cm. Ini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Baloknya juga, kotaknya juga sama, yang bawah 1 cm atau 1 cm. Nah, jadi garis yang sebelah sini itu 9,0. Ini 9,1, 9,2, 9,3, 9,4, 9,5, 9,6, 9,7, 8, 9,9 dan yang di sini itu adalah titik 10,0 seperti itu. Selanjutnya ada tripod atau statif. Nah, tripod atau statif ini sebenarnya ini adalah kakinya atau penyangganya dari alat waterpress tadi. Bisa digunakan juga untuk alat teodolit ya. Jadi tripod atau statif ini kakinya itu bisa dipanjangkan juga, bisa dipendekkan juga, bisa dilebarkan juga kakinya sesuai dengan kebutuhan. Tanpa statif, waterpass juga nggak akan bisa berdiri stabil dan akurat. Sama juga dengan teodolit, sama seperti itu. Nah, fungsi utamanya itu untuk apa sih tripod atau statif ini? Jadi, fungsi utama tripod atau statif ini sebagai tempat dudukan awal, eh, yang kedua itu untuk menyetel kedataran awal, sama menjaga stabilitas dari alatnya, baik teodolit maupun waterpass, seperti itu. Nah, selanjutnya ada alat bantu yang lain-lain. Nah, saya mencantumkan di sini berdasarkan praktikum yang kemarin saya lakukan ya. Ini alat-alat bantu yang sekiranya menunjang, yaitu yang pertama ada payung, meteran gulung, paku payung, dan juga alat tulis dan juga formulir ukurnya. Nah, payung itu fungsinya untuk melindungi alatnya, baik waterpass maupun teodolit dari sinar matahari langsung ataupun percikan air hujan. Nah, jika suhunya itu terlalu panas atau terlalu dingin, itu kan bisa berpengaruh ke pengukuran yang kita lakukan. Yang kedua itu ada meteran gulung. Nah, meteran gulungnya itu bisa kita gunakan ukuran 5 meter ataupun 30 meter yang panjang. Fungsinya itu untuk mengukur jarak horizontal secara manual dari alat ke rambu ukurnya, seperti itu. Atau dari titik ke titik juga bisa menggunakan meteran ini atau untuk mengukur tinggi alat secara manual juga bisa. Nah, di sini ada paku payung. Paku payung ini digunakan sebagai penanda di titik-titik yang akan kita gunakan untuk melakukan penembakan. Nah, sebenarnya itu bisa menggunakan paku payung ataupun bisa menggunakan eh, cat pilok itu. Nah, selanjutnya ada alat tulis serta formulir ukur. Alat tulisnya ini mencakup pulpen, pensil, tip X, dan juga papan berjalan ataupun papan ujian seperti ini, serta formulir ukurnya supaya kita bisa mencatatnya benang atas, benang bawah, benang tengah dengan rapi dan juga sistematis.
Nah, di sini ada prosedur pengukuran water passing. Prosedurnya itu di sini saya cantumkan kalau nggak salah 5 ya. Ada penentukan benchmark, pemasangan water pass, ada pembacaan backside, foresight, serta ada perhitungan beda tinggi. Ya, betul. Ada 5. Eh, nah, untuk menentukan benchmark sendiri, itu benchmark itu bentukannya kayak gini ya. Bentukannya dia sebenarnya nggak terlalu besar juga. Sebenarnya yang penting cukup lah untuk penanda titik. Jadi benchmark itu digunakan sebagai titik acuan awal untuk kita menembak ke titik-titik yang ada di sekitar benchmarknya ini. Nah, untuk pemilihan lokasi dari benchmarknya juga kita nggak bisa sembarangan. Kenapa? Karena berdasarkan PPT di sini kita harus menentukan kondisi tanahnya itu stabil untuk BM ini. Kenapa harus stabil? Karena kalau tanahnya itu rawan ambles, rawan longsor, itu kan otomatis nanti titik acuannya juga pasti bakal berubah dari sebelumnya. Selanjutnya yang kedua ada aman dari gangguan, baik dari gangguan teknis maupun non teknis. Selanjutnya itu ada mudah dijangkau karena jika BM-nya ini susah untuk dijangkaunya, ya kita juga susah untuk melakukan pengukuran. Kalau terhalang semak, terhalang rumput juga itu termasuk suatu penghambat lah untuk kita. Nah, selanjutnya itu ada saling terlihat atau intervisibility. Nah, maksudnya benchmarknya itu kita harus dicat dengan warna yang cerah seperti ini biru, bisa kuning, bisa merah ataupun warna cerah lainnya supaya kelihatan nih kalau benchmarknya itu kayak nyempil atau ketutup suatu objek itu masih bisa kita lihat secara sekilas dari jauh bahwa oh di situ ada benchmark. Karena warnanya itu paling menonjol sendiri dibanding yang lain gitu. Di sini ada konstruksi fisik dari benchmark. Bentukannya itu seperti ini ya kurang lebih. Ukurannya itu bisa 20 kali 20 cm atau 30 kali 30 cm dengan benchmarknya ini bisa masuk ke dalam tanah sekitar setengah meter sampai 1 meter. Di tengah-tengah benchmarknya juga kita menggunakan baut atau paku kuningan sebagai penanda atau titik acuan awal dari water pass yang kita gunakan untuk mengukur objek-objek yang ada di sekitar BM ini. Nah, selanjutnya ada nomor seri. Nomor seri itu seperti ini ya, DM WY17 nomor serinya. Selanjutnya ada pemasangan water pass. Ya, di sini. Nah, pemasangan water pass ini kita nggak bisa asal sembarangan pasang water pass saja karena jika kita asal masang aja itu kan belum tentu kita memasangnya dengan cara yang benar atau mungkin water passnya itu bisa aja jatuh, kesenggol ataupun kayak gimana itu kan bisa membuat alatnya rusak. Nah, di sini saya sudah cantumkan beberapa step by stepnya untuk memasang water pass. Langkah yang pertama itu kita harus siapkan statif atau kakinya. Yang kedua harus atur ketinggian dari kakinya itu apakah itu terlalu pendek atau terlalu tinggi yang sekira-kiranya itu eh, pas untuk badan kita serta pas untuk titik yang menjadi acuan awalnya. Setelah itu buka kaki dari water pass, maaf, buka kaki dari statifnya, ratakan kepalanya. Setelah itu tancapkan kaki water passnya itu di tanah. Nah, kalau kalian pernah melihat tripod atau statif itu kan ujung dari si statifnya dia berbentuk runcing kan. Jadi itu bisa membuat alatnya itu lebih stabil dalam pengukuran serta kita bisa membaca elevasinya juga dengan lebih akurat gitu. Selanjutnya pasang alatnya, pasang water passnya di atas statif dan jangan lupa dikunci ya karena di bawah sini kan ada alat penguncinya supaya water passnya itu nggak jatuh. Selanjutnya itu ada sejajarkan teropongnya dengan skrup pendatar, atur skrupnya itu. Selanjutnya atur skrup C. Skrup C ini digunakan untuk mengatur si nivonya. Nivo itu sebelah sini ya. Mengatur nivonya supaya nivonya itu berada pas di tengah-tengah lingkaran pusat. Selanjutnya ada fokuskan lensa. Lensa pemfokusnya itu ada sebelah sini. Di sebelah sini tuh lensa untuk fokus. Karena kalau lensa yang sebelah sini yang nggak kita atur, otomatis kita melihatnya juga ke lensa bagian depan itu buram.
bacaan yang akan kita baca itu buram. Maka dari itu kita harus memfokuskan lensanya supaya kita bisa membaca angkanya itu dengan lebih jelas. Selanjutnya ada pembacaan backside. Backside itu pembacaan belakang. Nah, kan ada pembacaan backside sama foresight kan. Kalau backside belakang, kalau ini foresight itu yang depan. Nah, kita yang belakang dulu. Nah, jadi langkah-langkahnya itu bidik rambu belakang. Misal misal kita sudah mengetahui, titik awalnya misal titik A ya, misal titik A itu kita sudah mengetahui elevasinya berapa, kita arahkan dulu si alatnya ke titik tersebut. Selanjutnya kita baca 3 benang. Nah, 3 benang ini yang tadi saya maksud itu ada benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Masing-masing benang itu juga, memiliki nilai yang berbeda-beda di pengukurannya. Nah, selanjutnya setelah kita baca benang atas dan juga benang bawah, kita harus pastikan juga benang tengahnya itu harus nilai dari rata-rata dari benang atas dan benang bawah. Jika hasilnya itu berbeda dengan pengukuran kita, maka itu ada yang keliru dan kita harus mengulang pengukurannya. Nah, di sini benang tengah itu rumusnya adalah rumus rata-rata dari benang atas dan benang bawah, yaitu benang atas plus benang bawah dibagi dua. Hasilnya itu harus sama dengan pengukuran kita di lapangan, seperti itu. Selanjutnya ada bidik rambu muka atau foresight-nya putar teropong ke arah titik lain yang ingin dicari tingginya. Misalkan dari titik A kita tembak ke titik B gitu, kita putar alatnya itu bisa. Selanjutnya itu baca kembali 3 benangnya di titik B tadi, BA, BB, BT-nya sama prinsipnya BT itu harus rata-rata dari BA sama BB. Nah, di sini kita bisa pindah alat nih jika jarak dari titik ke bak ukurnya itu terlalu jauh. Kita bisa pindah ke jarak yang relatif lebih dekat sehingga pengukuran kita juga lebih optimal. Nah, di sini ada pembacaan foresight. Nah, kalau foresight ini kayak kebalikannya dari backside. Sebenarnya prinsipnya sama. eh, Baca BA, baca BB, BT-nya juga rumusnya sama seperti ini. Kita juga harus memastikan si nivonya juga berada di tengah-tengah lingkarannya. Sama grup fokusnya juga harus kita ukur supaya pas kita membaca angkanya itu tidak buram atau tidak blur. Seperti itu. Kurang lebih sama sih kayak yang backside ini. Cuman bedanya kalau ini belakang, ini kita bacanya ke depan gitu. Nah, selanjutnya ini ada perhitungan beda tinggi. Nah, gimana sih cara kita untuk mencari selisih dua tinggi atau beda tingginya? Ini ada rumus yaitu H atau Hake sama dengan BT belakang dikurangi BT muka. Benang tengah belakang, benang tengah backside dikurangi benang tengah muka atau forside. Nah, jika nanti kita hitung hasilnya itu plus, maka tanahnya naik. Nah, jika kita hitung hasilnya minus, tanahnya turun. Gitu. Nah, di sini ada contoh perhitungan beda tinggi, baik di profil memanjang maupun di profil yang melintang. Kita langsung masuk ke soalnya. Di sini jika diketahui soal, ini saya bahas yang memanjang dulu ya. Jika diketahui soal, jika kita ingin tahu nih berapa tinggi titik B, jika kita mengukurnya dari titik A. Dari titik A di sini, titik B di sini, itu elevasinya beda. Nah, kita pengen tahu nih elevasi atau tinggi dari titik B itu berapa. Nah, setelah kita pengukuran, kita dapat data nih. Elevasi di titik A-nya itu, titik awal kita nembak, itu 10 meter. Nah, bacaan rambu di titik A atau backside-nya itu sekitar 1,5 meter. Ini BT-nya ya, BT-nya. Setelah itu bacaan rambu di titik B-nya atau di titik yang kita tuju di foresight-nya itu sekitar 1 meter. Nah, cara ngitungnya gimana sih? Untuk cara mencari elevasi titik B, kita harus tahu dulu tinggi alatnya itu berapa. Nah, tinggi alatnya itu kita bisa cari dengan rumus titik A atau tinggi alat sama dengan elevasi titik A tambah bacaan belakang atau backside-nya. Karena kita tahu nih elevasinya titik A itu 10 meter, bacaan belakangnya juga kita udah ngukur kan 1 meter. Maaf, 1,5 meter. Kita langsung masukkan rumusnya aja ke rumus yang tadi. Elevasinya itu 10 ditambah bacaan belakangnya itu 1,5 meter. Didapat angka 11,5 meter. Artinya posisi teropong alat yang kita gunakan tadi berada di ketinggian 11,5 meter.
Nah, untuk mencari elevasi di titik B, kita bisa menggunakan rumus ini. Elevasi titik B sama dengan tinggi alat dikurangi bacaan muka atau foresight-nya. Nah, karena kita sudah mengetahui semua datanya, langsung kita masukin aja. TA yang tadi itu 11,5 meter dikurangi bacaan muka atau foresight yang tadi itu sekitar 1 meter. Didapat angka 10,5 meter untuk elevasi B. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, jika kita bandingkan titik A sama titik B itu lebih tinggi 0,5 meter karena dia nilainya itu ketinggiannya di 10,5 meter, sementara titik A ada di 10 meter. Gitu. Nah, ini untuk profil yang melintangnya. Ini soal yang melintang sama memanjang itu saling berkaitan ya. Kita masih menggunakan data yang sama. Nah, jika di profil melintang ini posisi alatnya itu sama, ketinggian alatnya itu 11,5 meter. Nah, tapi yang kita ingin ketahui itu adalah saluran yang ada di sebelah kiri jalan titik A sama B tadi. Misalkan titik A di sini, titik B di sini, sebelah kirinya itu ada saluran nih. Kita pengen tahu nih ketinggian dari salurannya itu berapa. Nah, kita bisa pakai perhitungan profil melintang. Setelah jadi stepnya itu kita harus nembak dulu ke saluran tersebut, kita taruh bak ukurnya di saluran itu, lalu kita tembak, didapatkan data bacaan rambu ukur di titik L atau titik L itu salurannya ya. Di salurannya itu kita mendapatkan bacaan 2 meter. Nah, 2 meter ini kita bisa masukkan ke rumus untuk menghitung elevasi dari si ketinggian salurannya itu. Rumusnya kayak gimana? Jadi elevasi L atau saluran itu sama dengan tinggi alat dikurangi bacaan di ketinggian saluran yang tadi, bacaan yang sudah kita ukur. Karena tinggi alatnya itu kita sudah dapatkan 11,5 meter. Ya ini kita langsung masukkan aja 11,5 meter dikurangi bacaan di salurannya itu sekitar 2 meter. Didapat hasil akhirnya adalah 9,5 meter. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketinggian saluran yang kita ukur tadi atau elevasi CL-nya itu berkisar di 9,5 meter. Seperti itu. Oke, tadi mungkin materi yang terakhir yang bisa saya sampaikan. Saya Gias Deva Rafa Putra pamit undur diri. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.